بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى، atau babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surah As-Saba ayat 23. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga ketika fuzzi'a, dihilangkan perasaan takut. Fuzzi'a ay izalatul faza'. Faza' itu khasyah, khauf, takut. Dihilangkannya rasa takut. An qulubihim, dari hati-hati mereka. Dhamir him ini kembali kepada para malaikat. Yang dimaksudkan adalah al-malaikah. Dan ini dikuatkan oleh hadis yang akan kita sebutkan nanti. Demikian pula penafsiran para ulama. Para ulama ketika mereka menafsirkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka yang mereka jelaskan bahwa qulubihim ay qulubul malaikah, hati-hati para malaikat. Tatkala mereka mendengarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka mereka mendengarkan itu seperti gemerincing suara rantai yang berada di atas batu licin, kereng gitu, ya, sehingga mereka takut, ya, terhadap hal tersebut dalam rangka ta'zim dan keseganan mereka, ketakutan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka pun mengagungkannya. Setelah mereka dihilangkan rasa takutnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, qalu, barulah mereka bertanya, madza qala rabbukum, apakah yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa wa huwal 'aliyyul kabir. Mereka menjawab kebenaran, al-haq, dan Allah subhanahu wa ta'ala al-'ali wal kabir. Nah, disebutkannya ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bab ini sebagai bantahan terhadap kaum musyrikin, di mana mereka menjadikan sesembahan-sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah perbuatan mereka tatkala mereka mengagungkan orang-orang yang saleh, sehingga menjadikan derajat mereka sederajat dengan Allah. Mereka takut kepadanya, mereka berharap kepadanya,
mereka menyembahnya, mereka meminta, berdoa, menyembelih dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah apa yang mereka lakukan itu. Oleh karena itu sebelum dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul id'ul ladzina za'amtum min duni la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah." Katakanlah kepada mereka, hendaklah kalian atau silakan kalian menyeru, berdoa kepada orang-orang yang kalian sangka, yang kalian sederajatkan itu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki sedikit pun kekuasaan di langit-langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala tidak punya sekutu. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan penolong. Tidak bermanfaat syafaah yang ada di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Baru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini. Bahwa dari kalangan para malaikat saja, dan mereka adalah aqrabul makhluqat ilallah, makhluk yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan keadaan mereka senantiasa taat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yaf'aluna ma yu'marun, la ya'suna Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah makhluk yang paling dekat di sisi Allah, makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka saja takut kepada Allah, mereka tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarah. Apalagi selain mereka, dari kalangan orang-orang yang saleh yang kalian sembah, yang kalian sekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fi sahih, di dalam kitab sahih yang dimaksud adalah sahih Al-Imam Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama'." Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan perkara di langit, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah, mewahyukan, memfirmankan sesuatu, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqaulihi, maka para malaikat mereka itu pun memukul-mukulkan sayapnya. Ya, karena rasa takutnya mereka kepada Allah. Khada'anan, mereka tunduk, mereka merendahkan diri mereka begitu mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengepak-ngepakkan sayap mereka. Di sini menunjukkan bahwa para malaikat bentuk aslinya memiliki sayap. Yang sampai kepada kita kabar adalah Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifat sayap Jibril dalam Sahih Muslim, bahwa kata Rasulullah SAW, Jibril memiliki 600 junah, memiliki 600 sayap, ya, yang menutupi langit. Beliau melihat dalam bentuk aslinya. Adapun yang lainnya dari kalangan para malaikat, wallahu alam bissawab. Kalau ada riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang ciri-ciri sayap mereka, maka kita pun wajib untuk mengimaninya. Ya. Nah, maka apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu urusan,
memfirmankan sesuatu, maka ini menyebabkan para malaikat tunduk. Nah, di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza takallama Allahu bil wahyi." Apabila Allah Subhanahu wa taala memfirmankan satu wahyu, sami'a ahlus samawati salsalatan kajarri silsilati 'ala Safwan. Maka penduduk langit pun mendengarkan itu, bagaikan ditariknya rantai, ya, yang ditarik di atas batu licin, ya. Nah, seperti keadaan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Salah satu bentuknya seperti ini, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah dalam kitab Bad'il Wahyi dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, hadis panjang. Salah satu bentuk sampainya wahyu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang paling berat yang dirasakan oleh Nabi alaihi wasallam, di mana Jibril tidak datang dalam bentuk sebagai seorang manusia, ya, akan tetapi wahyu itu seakan-akan beliau pikul. Ketika wahyu itu datang seperti bunyi gemerincing, rantai yang digesekkan di atas batu yang licin. Dan itu, kata Nabi SAW, asyaddu alai, yang paling berat bagiku. Nah, ya. Sehingga kalau Nabi SAW merasakan semakin bertambah berat bobot beliau SAW ketika mendapatkan wahyu itu. Bahkan dalam keadaan musim dingin pun, yang seorang kedinginan, Rasulullah SAW ketika menerima wahyu sampai berkeringat. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika diturunkan pada Nabi SAW wahyu fil yaumi syadidil bard, pada hari yang sangat dingin sekali, wa inna jabinahu la yatafassadu araqan, sedangkan kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengalir keringat, ya. Beliau berkeringat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ka'annahu silsilatun 'ala Safwan, seakan-akan itu rantai yang berada atau yang dipukulkan di atas batu yang licin. Yanfudhuhum dzalik, yang menyampaikan pada mereka para malaikat wahyu tersebut. Ya. Nah, sampai wahyu itu kepada para malaikat. Dalam hal ini yang pertama yang menerimanya adalah Jibril. Nah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga tatkala telah dihilangkannya perasaan takut itu dari hati-hati mereka. Di sini menunjukkan bahwa para malaikat pun memiliki perasaan qulub, memiliki hati, mempunyai akal. Nah, sehingga tatkala dihilangkannya perasaan takut itu dari hati-hati para malaikat. Nah, ini menunjukkan bahwa sebelumnya mereka ketakutan karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, takutnya kepada Allah. Qalu, lalu mereka pun berkata, "Madza qala rabbukum?" Apakah yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa wa huwal aliyul kabir. Maka mereka pun menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memfirmankan al-haq, kebenaran, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan Maha besar. Nah, fayasma'uha mustariqus sam'i, lalu didengarkanlah, ya,
Didengarkanlah wahyu tersebut oleh pencuri wahyu. Wa mustariqu sam'iha kadza ba'duhu fawqa ba'din. Dan pencuri wahyu itu demikian, sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Wasafahu Sufyan bikafihi. Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah mensifatkan dengan tangan beliau. Faharrafaha wa baddada baina asabi'i. Lalu beliau pun merenggangkan di antara jari jemari beliau. Dalam riwayat yang lain, ya, direnggangkan jari jemari, ya, jari-jari tangan kanan beliau, lalu kemudian disusun, ya, hakata. Jadi mereka saling apa namanya itu ya kawan, kalau ini apa pondok bos rasa susah seperti ini. Sufyan bin Uyainah mensifatkan demikian. Jadi ini di atasnya ini, ya, ini di atasnya ini lagi terus, ya, sampai ke langit. Demikian yang disifatkan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Itu dari bumi sampai ke langit. Fayasma'ul kalimah. Lalu dia pun mendengarkan kalimat itu, firman itu. Dia mendengarkan khabar apa yang akan terjadi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu di atas langit. Dan makhluk yang terdekat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ahlus sama, penduduk langit, para malaikat. Sehingga para syayatin, para pengikut iblis, tatkala mereka hendak mendengarkan wahyu itu, mereka harus bersusun sampai ke langit. Lalu mereka mendengarkan wahyu itu pun di atas langit. Kalau mereka sudah mendengarkan wahyu itu, ataukah sebagian dari khabar tersebut, fayasma'ul kalimah, dia pun mendengarkan kalimah, fayulqiha ila man tahtahu, maka dia lemparkan wahyu itu kepada yang setelahnya, di bawahnya. Terus susun bawah, ya. Thumma yulqihal akhar ila man tahta, kemudian dilemparkan lagi kepada yang di bawahnya. Ini menunjukkan bahwa para syaitan mereka ta'awun, bekerja sama dalam hal kejahatan. Nah, tolong menolong alal itsmi wal udwan. Hatta yulqiyaha ala lisani sahir awil kahin. Sampai mereka pun melemparkannya ataukah memberikannya ke lisannya tukang sihir ataukah para dukun, ya, tukang sihir yang melakukan sesuatu yang tersamarkan, ya, sebabnya dengan mantra-mantranya yang mendatangkan pengaruh, apakah pengaruh mahabbah, kecintaan, ataukah kebencian. Sedangkan para dukun yang mengabarkan perkara-perkara yang gaib yang akan datang. Nah, mereka itu mendapatkan khabar dari para syaitan. Farubbama adrakahu syihabu qabla ayyulqiyaha. Maka mungkin saja di antara mereka ada yang diterpa oleh asyihab, ada yang terkena meteor, bintang, ya, salah satu jenis bintang. Sebelum dia lemparkan kepada yang di bawahnya, ada yang kena, mati. Wa rubbama alqaha qabla yudrikah, dan mungkin saja dia berhasil
melemparkan firman itu ke bawahnya, memberikan pada yang di bawah sebelum dia pun didapati oleh meteor tersebut. Nah, berarti ini menunjukkan salah satu manfaat dari syihab meteor yang sering kita lihat. Terkadang tiba-tiba melesat begitu saja. Ya. Syihab salah satu manfaatnya adalah rajmus syaitan, untuk melempar syaitan. Di zaman Rasulullah SAW ketika beliau sedang duduk-duduk bersama para sahabat, ya, dari kalangan Ansar, tiba-tiba ada meteor yang melesat, bersinar. Nah, ketika terjadi itu, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, "Ma kuntum taqulun idza kana mithlu hadza fil jahiliyah." Apa yang kalian katakan ketika terjadi seperti ini di zaman jahiliyah dahulu? Apa? Nah, lalu kata para sahabat, "Kunna naqul la'allahu yuladu 'azim aw yamutu 'azimun." Kami dahulu mengatakan kalau ada meteor yang melesat, ya, maka kami menganggap ada seorang yang mulia yang lahir. Nah, ataukah ada seorang yang mulia yang mati, yang meninggal. Nah, ini keyakinan sebagian dari ahlul jahiliyah, dan azar tersebut masih terasa. Sebagian dari mereka menganggap ada, dengan kejadian itu ada sesuatu. Nah, sampai ada yang menganggap bahwa salah satu tempat terkabulnya doa ketika melesatnya meteor. Ya. Jadi kalau pas melesat meteor, kamu cepat-cepat minta apa yang kamu inginkan. Ya. Begitu melesat, minta rumah bertingkat. Katanya akan dikabulkan itu. Nah, min i'tiqadatil jahiliyah, ya. Termasuk perkara-perkara yang diamalkan oleh kaum jahiliyah dahulu. Dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah beliau diutus oleh Allah, semakin ditingkatkan meteorik, semakin banyak meteor yang melesat, karena mereka selalu berusaha untuk mencuri kabar-kabar dari langit. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan, fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wala li hayati, bahwa melesatnya meteor itu bukan karena matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Walakinna Rabbana tabaraka ismuh idza qada amran sabbaha hamalatul arsh thumma sabbaha ahlus sama alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Akan tetapi Rabb kami Allah Subhanahu wa taala apabila telah menetapkan sesuatu, memfirmankan sesuatu, maka bertasbihlah para pembawa arasy. Kemudian bertasbih pula lah penduduk langit yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Hatta yablugha tasbihu hadhihi as-samaa'a ad-dunya. Sampai kemudian tasbih itu sampai ke langit dunia. Tsumma yastakhbiru ahlus samaa alladziina yaluna hamalatal arsy. Kemudian penduduk langit pun bertanya kepada orang-orang yang mereka itu berada di dekatnya para pembawa arsy. Ya. Lalu kemudian yang ada di dekatnya para pembawa arsy itu pun bertanya kepada para pembawa arsy, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Maka mereka pun mengabarkannya. Maka terus, ya, setiap penduduk langit mengabarkan kepada yang setelahnya. Maka para syayatin dari kalangan jin ini pun mencuri pendengaran. Ketika mereka mendengarkan wahyu tersebut, maka mereka pun lemparkan kepada yang setelahnya. Fama ja'u bihi ala wajhihi fahuwa haqq. Maka apa yang mereka bawa
Apa yang mereka terima, apa yang mereka dengarkan itu adalah kebenaran. Sebenarnya demikian. Walakinnahum yaqrifuna fihi wa yazidun. Hanya saja mereka sudah menambah-nambah. Mereka sudah merubah-rubah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sehingga yang sampai ke telinganya para dukun dan tukang sihir ini ada yang benar. Satu yang benar. Lalu kata Nabi SAW, fayakzibu ma'aha mi'ata kizbah. Namun dia berdusta bersama dengan satu kebenaran itu dengan 100 kedustaan. Faqala, lalu kemudian dia mengatakan, alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza, kadza wa kadza. Maka dukun ini pun mulai mempengaruhi para pasiennya atau tukang sihir, ya. Maka dia mengatakan, bukankah telah terjadi demikian dan demikian? Bukankah dia telah mengatakan pada kami pada hari demikian dan demikian? Bukankah engkau pernah dikatakan demikian dan demikian? Nah, didengarkan oleh orang, betul, kok tahu orang ini? Nah, akhirnya dia pun punya keyakinan bahwa orang ini mengetahui ilmu gaib. Nah, padahal yang dia dengarkan itu adalah kebenaran yang sudah diolesi dengan berbagai macam kedustaan. Fayusaddiqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama'. Maka dia pun membenarkan, ya, kalimat yang telah didengarkan dari langit tersebut. Nah, ya, maka dari sini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan bahwa haula'i syayatin bekerja sama dengan tukang sihir dan para dukun untuk mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala dan untuk menyesatkan manusia. Ya, akan datang nanti bab khusus tentang tukang sihir, apa hukumnya mendatangi para dukun, insyaallah taala. Wa 'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, dan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allah taala an yuhiya bil amri, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mewahyukan satu perkara, takallama bil wahyi, maka Allah pun berbicara dengan wahyu. Akhadatis samawati minhu rajfatan aw qala ra'datan syadida, maka langit-langit pun bergetar, ya, bergemuruh dengan kuat. Nah, ya, khaufan minallahi azza wa jal, karena takutnya mereka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan, ya kawan, bahwa langit-langit pun punya perasaan, ya. Langit takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bodoh manusia yang tidak takut pada Allah, ya. Makhluk-makhluk yang jamadat saja, ya, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa bertasbih, tusabbihu lahu samawati wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, langit-langit, bumi-bumi, dan siapa yang ada di dalamnya, dan tidaklah dari suatu itu melainkan bertasbih, memberikan pujiannya hanya kepada Allah, tapi kalian tidak memahami pujian mereka. Ketika ada di kalangan manusia ini, ya, yang mengucapkan kata-kata kufur, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan bahwa Allah itu punya anak, ya, maka langit itu pun marah dan hampir pecah untuk meruntuhkan pada orang tersebut yang mengucapkannya. Ya. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada.
langit itu hampir saja ya pecah. Nah, hampir saja bumi ini terbelah dan gunung ini akan hancur. Nah, ketika mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Nah. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati su'iqu wa kharru sujada. Maka apabila ini didengarkan oleh penduduk langit, mereka pun pingsan dan mereka tunduk dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu para malaikat, takutnya mereka. Fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Maka yang pertama yang mengangkat kepalanya adalah Jibril. Fa yukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan kepadanya apa yang Allah kehendaki. Thumma yamurru Jibrilu 'alal malaikah. Kemudian Jibril pun melewati para malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap beliau melewati satu langit, maka para malaikat pun bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apakah yang difirmankan oleh Rabb kami wahai Jibril? Fayaqulu Jibril qala al-haq. Jibril mengatakan Allah memfirmankan kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka mereka semua mengucapkan seperti yang dikatakan oleh Jibril. Fayantahi Jibrilu bil wahyi. Maka Jibril pun berhenti dengan wahyu. Ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk diberikan wahyu tersebut. Nah, syahid dari bab ini adalah untuk menjelaskan keadaan para malaikat sebagai makhluk yang paling dekat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk yang senantiasa taat dan tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah. Ya. Mereka paling takut dan mereka tidak mampu untuk mendatangkan suatu manfaat dan mudarat sedikit pun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.